Hai Pisces, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap baca energi kalian di bulan Desember tahun 2022. Langsung aja, seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa itu sesuai. Untuk cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Pisces, kalian welcome untuk join karena energi kita suka tuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton nggak hanya sun sign kalian yang Pisces, tapi nonton juga moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Langsung aja gue mulai dengan The Wisdom of the Oracle ya, 3 kartu aja untuk Pisces di bulan Desember 2022. 3 kartu please untuk Pisces. Baiklah. Round and round kebalik. Round and round. Yin. Jadi ini tadi jatuhnya miring gini ya. Nggak tegak, nggak kebalik. Tapi gini. Yin. Mending. Under the deck, building blocks. Kalian tidak mau adanya pengulangan dengan kartu round and round kebalik ya. Kalian tidak mau melakukan adanya pengulangan center center reading ya kalian. Yin itu sisi emosional kalian, sisi feminin. Kita semua punya yin dan yang. Yin itu sifat feminin kita. Walaupun lu cowok, lu juga punya sisi feminin. Nah, fokus kalian di bulan Desember ini adalah yin, sisi emosional kalian. Dan mending di sini untuk merajuk. Kalau kalian habis berantem, mending itu merujuk. Kalian mencoba untuk merujuk atas yang namanya pengulangan itu untuk tidak terjadi lagi. Demi apa? Membangun fondasi. Alam bawah sadar kalian dapat building blocks. Bagaimana membangun fondasi yang solid. Kalian menolak untuk terjadinya pengulangan itu. Kalian fokus pada intuisi, suara hati kalian sendiri dan merujuk pada hati kalian. Oke. Dan kalian mencermati apapun itu. Right? Langsung kita ke Lucky Tarot. Nah, kali ini gue gak buka 12 kartu seperti biasanya di setiap bulannya. Kali ini gue buka Celtic Cross, layaknya pembaca tarot. Oke. Apa yang bisa perlu ketahui di bulan Desember 2022, penghujung tahun 2022. Oh ya, untuk kalian yang merayakan selamat hari Natal, dan untuk semua selamat tahun baru 2023 ya. Apa yang bisa perlu ketahui di penghujung tahun ini 2022? Saat ini The Tower, rintangannya
the moon. Fondasi High Priestess. Yang sudah lewat The Magician. Fokus kalian Temperance. Next step The Lovers. Bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? Death. Faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, The Hierophant. Kecemasan dan harapan kalian, Judgment. Result, outcome, The Emperor. Under the deck, The Wheel of Fortune. Fortune Star 222. Anyway, alam bawah sadar Pisces, The Wheel of Fortune. Ini energi Jupiter. Jupiter ada di Pisces, oke? Jupiter ada di Pisces. Jadi bagaimana kita ingin tampil? Bagaimana kita melampaui batasan-batasan dari citra diri kita sendiri yang sudah kita bangun selama ini. Bagaimana kita melampaui itu. Lagi Jupiter itu berkah spiritual. Jupiter itu planet keberuntungan. Tapi tanggal 20 Desember Jupiter masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Nah, untuk Pisces ya, untuk Pisces Jupiter di Aries itu wow banget. It's all about gaining wealth. Itu tentang bagaimana kita mendapatkan keberuntungan itu secara materi mungkin ya. Apapun itu yang berharga buat Pisces ya. Dan secara general Jupiter di Aries itu artinya bagaimana kita melampaui batasan-batasan diri kita untuk berbisnis gitu. Untuk bisa menjadi entrepreneur maunya. Membangun nilai-nilai yang lebih tinggi. Entah itu penghasilan, entah itu rumah, apapun yang menurut kalian itu bernilai lah ya. Karena sebenarnya kalian akan dapat kebenaran, maksudnya kebenaran itu akan terungkap ya, atau hal-hal yang sifatnya toksik atau batasan-batasan dari keyakinan kita sendiri untuk menjadi itu terungkap. Jadi tanggal 3 kemarin Desember ya, Neptune direct ya, dia udah 5 atau 6 bulan ya, dia ini retrograde Neptune ya. Jadi selama Neptune retrograde itu dia membuka tirai-tirai, menyingkap tirai-tirai ilusi-ilusi kita yang mimpi-mimpi atau imajinasi bahkan idealisme kita sendiri yang enggak realistis enough gitu, enggak cukup realistis untuk direalisasikan. Nah, tanggal 3 kemarin Desember dia direct. Taruhlah kasih waktu sekitar 2 minggu sampai benar-benar 2 minggu setelah tanggal 3. Jadi kurang lebih bersamaan dengan energi Jupiter masuk ke Aries meninggalkan Pisces. Neptune-nya direct. Jadi mungkin selama 5 atau 6 bulan ini kita dikasih lihat ya mimpi-mimpi kita yang nggak sangat realistis itu gitu. Kita kesannya delusional abis gitu ya. Kita bisa mungkin selama energi Neptune retrograde itu kita dikasih lihat itu ya. Jadi sekarang kita lebih punya basic
Untuk apa yang kita harus bangun gitu. Bagaimana kita harus membangun sesuatu, mimpi, visi kita gitu ya. Yang realistis enough gitu, yang cukup realistis. Oke? Dengan paduan dari energi Jupiter masuk ke Aries, Pisces bakalan keren. Oke? Anyway, saat ini Pisces dapat The Tower. The Tower ini gebrakan-gebrakan yang sifatnya tidak terduga, sifatnya mendadak, sifatnya ngagetin, sifatnya tiba-tiba ya. Ini energi Mars di Gemini. Buat Pisces ini tentang rumah, tentang keluarga kecil, keluarga besar, tentang tradisi. Mungkin kalian melakukan tindakan, mengambil tindakan sikap ya yang sifatnya di luar tradisi, di luar kebiasaan kalian. Ini tentang rumah, mungkin properti ya, rumah tangga. Tantangannya kalian, rintangan kalian, challenge-nya kalian adalah the moon. Perasaan kalian sendiri. Itu energinya Cancer. Challenge kalian itu, ini perasaan kalian mungkin tentang romance, love affairs ya, tentang anak-anak, masa kecil kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan perasaan kalian ya, tentang kreativitas kalian. Itu sangat berdampak pada sisi emosional kalian. Jadi untuk kalian bisa bersikap, Pisces, tantangan kalian adalah perasaan kalian sendiri, kepekaan kalian sendiri, sensitivitas, rasa sensitif kalian ya, mungkin ya bahasanya gitu kali ya. Dalam berekspresi, mengungkapkan, dalam mengekspresikan diri kalian sendiri. Fondasi kalian the High Priestess. Ini energi kalian sendiri. Kalian mencoba untuk diam. Kalian diam. Kalian mencermati semuanya tanpa berpihak. Mencermati luar dan dalam, baik dan buruk, hitam dan terang gitu ya. Sisi emosional kalian sendiri. Kalian yang mencoba untuk diam, mengamati tanpa menilai. Yang sudah lewat, kalian adalah the magician. Yang sudah lewat, kalian merasa mampu merealisasikan apapun itu. Sayangnya itu udah lewat. Ini energinya Merkuri ya. Merkuri ada di Sagittarius, oposisi dengan Mars di Gemini. Jadi tindakan kalian yang sifatnya tiba-tiba ngagetin, unpredictable gitu ya,
Itu karena itu. Tantangannya adalah perasaan kalian sendiri. Challenge adalah perasaan kalian sendiri. Mars, tindakan. Merkuri, mindset dan persepsi. Itu gampang ke-trigger di saat mereka beroposisi ya. Gampang ke-kompor. Gampang terprovokasi oleh mindset kita sendiri, persepsi kita sendiri. Oke. Fokus kalian adalah temperance. Temperance ini kalian mencoba untuk bersabar kalau kalian dalam proses untuk menyadari, untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi, melepaskan pattern-pattern lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Apapun itu lama buat kalian ya, apapun itu patternnya buat kalian ya, kalian mencoba untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama. Fokus kalian itu. Biasanya kalian melakukan A, kali ini kalian melakukan Z. Next step, the lovers, energi Gemini. Mars retrograde masih di Gemini. Kita diminta bercermin lagi. Karena dengan alasan yang sama, resultnya, tindakannya bisa variatif. Dengan basic rasa yang sama, dengan alasan yang sama, dampaknya bisa berbeda untuk setiap orang ya. Maka dari itu kita sebenarnya satu, tapi kesadaran kita yang berbeda gitu. Rasa yang kita miliki itu mungkin sama, alasannya sama. Sama-sama sedih, sama-sama marah, sama-sama senang. Dampaknya bisa berbeda karena kesadarannya kita berbeda. Tapi yang paling jelas kan kita semua pengen senang, kita semua pengen nyaman ya. Apa yang kita lakukan buat diri kita lakukan dengan orang lain. Bagaimana kita memperlakukan diri kita lakukan juga orang lain. Begitupun sebaliknya lah, kurang lebih gitu ya. Dan Mars retrograde itu kita suka coba-coba di Gemini, apalagi yang Mars retrograde di Gemini, kita suka mencoba-coba sebelum kita mengambil sikap, kurang lebih gitu ya. Bereksperimen lah. Dan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Death. Kita akan mencoba, kita sadar, kita menyadari ada hal-hal atau energi-energi yang sudah nggak sejalan atau selaras dengan kita yang kita harus tinggalkan. Ada kematian, ada kelahiran, ada ending, ada beginning. Ini energinya Pluto. Pluto ada di Capricorn. Ini masalah network, pertemanan, masalah aspirasi kita, ya, harapan-harapan kita terhadap lingkungan sekitar kita, komunitas kita, yang mungkin kita harus tinggalkan, yang udah gak selaras lagi sama kita, tinggalkan. Karena kita selalu berubah, tidak ada yang stagnan, tidak ada yang tidak berubah, kan gitu. Sangat wajar kalau kita meninggalkan. Kalau nggak mau diajak jalan bersama ya udah tinggalkan, kan gitu.
termasuk citra diri kita sendiri ya. Bagaimana citra diri yang kita bangun selama ini, itu juga kadang kita harus bisa lebih melihat diri kita sendiri gitu. Seperti apa kita ingin tampil. Kalau udah gak sesuai juga ya kita harus tinggalkan kan. Orang tiap hari aja kita harus ganti baju, masa pakai baju yang sama terus. Faktor eksternal yang mempengaruhi kita di Hierophant: nilai, komitmen, kepatuhan, tradisi, kontrak, stabilitas, energi Taurus, persepsi kita akan stabilitas atau komitmen itu sendiri bagaimana? Berdasarkan jadi gini, deskripsi dari komitmen gitu ya. Deskripsi dari komitmen atau nilai dari komitmen itu sendiri atau tradisi itu sendiri itu siapa yang menciptakan? Kita, diri kita sendiri atau orang lain? Kita punya deskripsi sendiri nggak akan apapun itu komitmen? Atau kita hanya patuh pada yang sudah diajarkan? Masing-masing punya deskripsi akan apapun itu komitmen kan, apapun itu nilai tradisi kan, berdasarkan persepsinya dan pengalamannya ya. Jadi kita sangat karena ini tentang pengaruh eksternal ya. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi kita adalah komitmen itu sendiri. Kecemasan dan harapan kita dapat judgment. Kita takut menilai. Kita takut dinilai. Kita berharap dinilai, tapi kita takut dinilai. Yang jelas kita dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki harapan dan kecemasan kita sendiri ya, harapan-harapan kita sendiri. Itu sangat tergantung dari bagaimana kita menilai. Kalau kita tidak mau menilai, kalau kita sendiri tidak mau ya tidak mau dinilai gitu, nggak mungkin juga kan gitu. Karena kita punya nilai. Nilai itu siapa yang menciptakan? Kalau nggak kita sendiri. Ya kita dapat kesempatan yang kedua untuk memperbaiki, memperbarui nilai-nilai kita. Energi Scorpio. Tentang apapun itu perbedaan, tentang apapun itu yang baru, sesuatu yang asing ya. Ini energi Scorpio soalnya. Dan outcome ya, kita dapat di Emperor, energi Aries. Outcome ya, kita sadar kalau nasib dan kendali nasib dan hidup kita itu kita punya kuasa, kita punya kendali. Jupiter masuk ke Aries. Jupiter masuk ke Aries tanggal 20 Desember. Energinya tadi gue udah bilang
Ini tentang entrepreneur ya, jiwa entrepreneur. Kita akan bersikap ya. Mungkin juga untuk melepas apapun itu pattern-pattern lama ya. Untuk melampaui batasan-batasan kita sendiri, untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Be the emperor. Jadilah yang punya nilai kan gitu. Anyway, lanjut langsung ke kartu terakhir ya, satu kartu aja dari Mystical Shaman, petunjuk untuk Pisces di bulan Desember 2022. Kalian dapat The Andean Cross kebalik. Under the deck, The Heart of Sky. The Andean Cross kebalik. Nih, kalian dapat kebalik. Nih, kalau apa namanya? Kalau tegak. Andean Cross ini adalah portal, dimana hanya kesadaran kita sendiri ya, tanpa ada yang minta, tanpa ada yang nyuruh, order ya, untuk melewati portal ini ya. Dan portal itu akan ada di saat kesadaran kita sudah nyampe. Nah, kalau di Andean Cross kebalik ya, kita memang menuju ke portal itu, kesadaran itu ya. Tapi kita masih belum, portal itu masih belum ada gitu, masih belum tersedia. Tapi kalian sudah siap untuk menyambut itu, kurang lebih. Ini kayaknya tahun 2023 untuk Pisces ya. Kalian siap untuk menyambut itu. Bangunlah kesadaran kita untuk menyambut, untuk lompat melewati portal itu. Karena hanya dengan kesadaran aja dia akan ada. Oke, udah well, under the deck-nya itu The Heart of Sky. Hati kalian itu selapang semesta itu sendiri. Oke, Pisces, ini general reading ya. Kalau kalian mau personal reading, gue masih ada promo akhir tahun yang hanya dengan 100.000 saja, berangkat dari 100.000 kalian sudah bisa dapat personal reading, entah itu tarotnya aja atau dengan astrologi ya. Coba aja kalian kontak, nomor WA gue ada di bawah di box description ya. Tanya-tanya boleh ya. Udah segitu aja, jadi udah kok ya. Makasih udah nonton dan happy ending 2022. Dah.